Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dari kelas PTKD 2018, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi, di antaranya yang pertama yaitu data dan sinyal, yang kedua digital dan analog, yang ketiga data digital dan data analog, dan yang keempat yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Yang pertama yaitu data dan sinyal. Apa itu data dan apa itu sinyal? Data merupakan suatu yang masih belum mempunyai arti bagai penerima dan memerlukan sesuatu pengolahan untuk menjadi informasi. Data itu sendiri berasal dari kata datum, yang berarti materi atau kumpulan fakta yang dipakai untuk keperluan suatu analisa. Data bisa berwujud sebuah keadaan, gambar, huruf, angka, bahasa, simbol matematika, dan simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, ataupun suatu konsep. Sedangkan sinyal itu sendiri, secara umum, sinyal artinya isyarat, atau lebih kerennya, sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Biasanya, sinyal ini berbentuk tanda-tanda, lampu-lampu, suara-suara, dan lain-lain. Dalam kereta api misalnya, sinyal berarti suatu tanda untuk melanjutkan atau meneruskan perjalanan ke tempat atau stasiun berikutnya. Dan biasanya, sinyal ini dikirimkan oleh stasiun yang terkait. Sinyal adalah suatu besaran fisis yang mempunyai fungsi ruang dan waktu atau beberapa variabel besaran fisis. Misalnya tegangan listrik, intensitas cahaya, simpangan getar atau gelombang, dan lain sebagainya. Materi yang kedua yaitu digital dan analog. Yang pertama yaitu digital. Digital merupakan bentuk maju atau modern dari teknologi analog yang merupakan sinyal data berbentuk pulsa, di mana dapat mengalami perubahan tiba-tiba atau mendadak dengan besar perubahan antara 0 dan 1. Meskipun perubahan sinyal hanya 0 dan 1, namun jangan salah jika dua perubahan ini bisa mengubah hal besar. Dibandingkan dengan teknologi analog, digital mempunyai beberapa keistimewaan tersendiri yang unik dan tidak ditemukan dalam teknologi analog, yaitu pertama, mampu mengirim informasi menggunakan kecepatan cahaya, sehingga informasi yang dikirim bisa cepat tersampaikan dengan kecepatan tinggi. Yang kedua yaitu penggunaan yang berulang dan terus-menerus, sehingga informasi tidak akan berpengaruh pada kualitas dan kuantitas dari informasi tersebut. Yang ketiga yaitu informasi bisa dengan mudah diproses serta dimodifikasi menjadi berbagai bentuk. Dan yang terakhir yaitu dapat memproses informasi meskipun dalam jumlah yang besar sekalipun serta mengirimkannya secara interaktif. Adapun contoh dari sistem digital ini, yang pertama yaitu kamera digital, yang kedua jam digital, yang ketiga kalkulator digital, yang keempat handphone, yang kelima komputer, yang keenam petunjuk suhu digital, dan yang terakhir yaitu radio digital. Oke, yang kedua itu adalah analog. Analog itu sendiri merupakan suatu sebutan sinyal yang memiliki bentuk gelombang dan cara kerjanya yang berkelanjutan. Sinyal analog ini membawa informasi data, yaitu dengan mengubah karakteristik gelombang. Parameter yang digunakan sinyal analog ini ada dua, yaitu frekuensi dan amplitudo. Umumnya, gelombang yang terdapat dalam sinyal analog memiliki bentuk gelombang sinus dengan 3 variabel dasar, yaitu frekuensi, amplitudo, dan fase. Adapun contoh dari sistem analog ini, yang pertama yaitu radio analog, yang kedua telepon, yang ketiga remote TV, yang keempat speedometer pada motor, dan yang terakhir yaitu pengukur tekanan. Baik, kita masuk ke materi ketiga yaitu data digital dan data analog. Yang pertama yaitu data digital. Digital merupakan sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba
dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal digital hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Tetapi transmisi dengan sinyal digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskret. Sinyal yang mempunyai dua keadaan ini biasanya disebut dengan bit. Yang kedua itu adalah data analog. Analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Data analog disebarluaskan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang radio secara terus-menerus, yang banyak dipengaruhi oleh faktor pengganggu atau penghalang. Analog merupakan bentuk komunikasi elektromagnetik yang merupakan proses pengiriman sinyal pada gelombang elektromagnetik dan bersifat variabel yang berurutan. Jadi, sistem analog merupakan suatu bentuk sistem komunikasi elektromagnetik yang menggantungkan proses pengiriman sinyalnya pada gelombang elektromagnetik. Kekurangan sistem analog ini adalah pengiriman sinyal agak lambat dan sering terjadi error. Baik materi terakhir yaitu sinyal digital dan sinyal analog. Yang pertama yaitu sinyal digital. Sinyal digital merupakan hasil teknologi yang dapat mengubah sinyal menjadi kombinasi urutan bilangan 0 dan 1 sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasinya pun mudah, cepat, dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkauan pengiriman data yang relatif dekat. Biasanya, isyarat ini juga dikenal dengan isyarat diskret. Kelebihan informasi digital ini adalah kompresi dan kemudahan untuk ditransfer ke media elektronik lainnya. Kelebihan ini dimanfaatkan secara optimal oleh teknologi internet, misalnya dengan menaruhnya ke suatu website atau umumnya disebut dengan mengupload. Cara seperti ini disebut online di dunia cyber. Dan yang kedua yaitu sinyal analog. Sinyal analog merupakan sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik terpenting yang dimiliki oleh isyarat analog adalah amplitudo dan frekuensi. Suatu sinyal analog dapat diperoleh dari perpaduan sejumlah gelombang sinus. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki tiga variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan fase. Yang dimana amplitudo itu sendiri merupakan ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog. Sedangkan frekuensi merupakan jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Dan fase merupakan besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.